Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Misteri Suara Tangisan dari Kontrakan Kosong. Halo, kenalin aku Rio. Aku ini tipikal orang yang lumayan cuek. Apalagi kalau soal hal-hal yang berbau mistis. Ya, palingan kalau ada teman cerita horor cuma aku balas oh doang. Tapi, semua itu berubah total semenjak aku pindah ke kontrakan baru ini. Kontrakan ini lumayan gede, ada 2 kamar. Halamannya juga luas. Lokasinya strategis. Dekat kampus, dekat warung makan, pokoknya asik. Nah, yang bikin aneh itu kontrakan persis di sebelah. Udah lama kosong. Kelihatannya sih bulukan. Catnya sudah mengelupas. Warga sekitar pun jarang sekali membicarakan kontrakan itu. Awalnya aku mikir, palingan memang belum ada yang minat. Tapi, lama-lama, kok rasanya ada yang beda ya? Setiap malam, sekitar jam 1 atau 2 dini hari, aku sering dengar suara aneh. Bukan suara kucing berantem, apalagi anjing menggonggong. Ini tuh suara tangisan. Pelan sekali, tapi jelas. Dan asalnya, yakin banget dari kontrakan kosong itu. Malam pertama mendengar suara itu, aku masih berpikir, mungkin cuman angin masuk lewat celah jendela. Tapi semakin malam semakin jelas suaranya. Itu seperti tangisan anak kecil, namun serak dan ada kesedihan yang begitu dalam. Aku coba abaikan, pasang earphone kencang-kencang. Namun kalau sedang hening, suara itu seperti menyusup ke telinga. Rasanya bulu kuduk langsung berdiri. Keesokan harinya, aku beranikan diri bertanya pada ibu warung langganan. Bu, itu kontrakan sebelah kenapa ya? Kok kosong terus? Ibu warung cuma tersenyum tipis sambil bilang, oh itu sudah lama Neng, dari dulu kosong. Nada bicaranya agak aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku jadi makin penasaran. Siapa sebenarnya yang menangis di tengah malam buta di kontrakan kosong itu? Atau jangan-jangan memang ada sesuatu di sana? Karena rasa penasaran yang sudah tak terbendung, suatu malam aku memberanikan diri. Setelah suara tangisan itu kembali terdengar, aku pelan-pelan mengintip dari jendela kamarku. Jendela itu kebetulan menghadap langsung ke jendela kontrakan sebelah. Gelap sih. Tapi ada sedikit cahaya lampu jalan yang masuk cukup untuk menerangi sebagian kecil. Aku menunggu dengan tegang, menahan napas. Jantung sudah berdegup kencang sekali, rasanya seperti mau melompat keluar dari dada. Tiba-tiba aku melihat bayangan bergerak di balik jendela itu. Sekilas saja, cepat sekali, hanya sepersekian detik. Bentuknya seperti siluet anak kecil dan tipis. Sontak aku merinding sampai ke ubun-ubun, tubuhku langsung kaku. Tanpa berpikir panjang, aku mundur dari jendela, keringat dingin sudah bercucuran di pelipisku. Jangan-jangan yang menangis itu benar-benar bukan manusia? Pikiran itu langsung berputar-putar kacau di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin cuma bayangan pohon atau apa yang tertiup angin. Tapi bayangan itu terlalu jelas bentuknya untuk diabaikan. Sejak kejadian bayangan di jendela itu, gangguan mulai makin intens. Suara tangisan itu jadi lebih sering. Bukan cuma dini hari, kadang sore hari saat maghrib juga mulai terdengar. Terus, kadang aku merasa seperti ada yang memerhatikan dari jendela. Pas aku lirik, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga, saat lagi tidur, tiba-tiba selimutku seperti ditarik pelan. Pas aku buka mata, tidak ada apa-apa. Jendela juga tertutup rapat. Aku mulai mikir, ini bukan cuma imajinasi lagi. Ada sesuatu yang ingin menunjukkan keberadaannya. Teman-teman yang main ke kontrakanku juga mulai merasakan hawa aneh. Mereka bilang, Rio, kontrakanmu kok hawanya dingin banget ya padahal AC mati. Aku cuma bisa senyum kecut. Gimana mau cerita? Mereka pasti mengira aku sudah gila. Ketakutan itu mulai merayapi setiap sudut pikiranku. Sudah tidak tahan lagi dengan semua gangguan itu, akhirnya aku memberanikan diri cerita ke Pak RT. Pak RT, ini orangnya bijaksana dan lumayan paham soal hal-hal begitu. Setelah mendengar ceritaku, Pak RT hanya mengangguk-angguk. Beliau berkata, sudah kuduga, kontrakan itu memang ada penunggunya. Lalu Pak RT menyarankan agar aku memanggil Kang Ujang, seorang orang pintar yang sering membantu kalau ada kasus seperti ini. Aku awalnya ragu, pikirku ini kan zaman modern. Kok masih percaya hal begini? Tapi, rasa takut yang terus menghantui membuatku tak punya pilihan lain. Akhirnya Kang Ujang datang malam itu. Begitu tiba, bahkan sebelum masuk ke kontrakanku, Kang Ujang sudah terlihat merasakan sesuatu. Matanya langsung tertuju ke arah kontrakan kosong di sebelah dengan tatapan serius. Berat ini, katanya pelan, suaranya dalam. Mendengar itu aku makin ciut. Perasaan ngeri bercampur cemas memenuhi benakku.
Kang Ujang mulai ritualnya di kontrakanku. Dia duduk bersila, matanya terpejam, dan bibirnya komat kamit membaca doa-doa. Suasana mendadak terasa berat dan dingin, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang memenuhi ruangan. Kemudian dia membuka mata, dan tatapannya langsung menembus ke arah kontrakan sebelah. Di sana ada arwah anak kecil, Neng, kata Kang Ujang dengan suara yang dalam dan serak. Dia meninggal di kontrakan itu sendirian. Jantungku langsung mencelos mendengar itu. Kang Ujang lalu melanjutkan penjelasannya. Ternyata puluhan tahun lalu, di kontrakan kosong itu pernah tinggal sepasang suami istri dengan seorang anak perempuan mereka. Suatu siang, kedua orang tuanya pergi bekerja, meninggalkan si anak sendirian di rumah. Tak disangka, terjadi kebakaran hebat di kontrakan itu. Si anak terjebak, tidak sempat menyelamatkan diri. Sejak saat itu, arwahnya masih betah di sana, terus menangis. Kang Ujang bilang, dia menangis karena kesepian dan mencari ibunya. Mendengar cerita itu, perasaanku campur aduk. Ada rasa sedih yang mendalam membayangkan nasib anak itu. Tapi di sisi lain, bulu kudukku makin berdiri. Membayangkan tangisan yang kudengar setiap malam adalah tangisan arwah yang kesepian. Misteri yang selama ini menghantuiku akhirnya terungkap. Kang Ujang menjelaskan kalau arwah anak itu sebenarnya tidak berniat jahat. Dia hanya kesepian dan bingung. Kang Ujang menyarankan agar aku mencoba berkomunikasi dengannya, bukan secara langsung, tapi dengan cara-cara yang bisa menenangkan hatinya. Dia lalu mengajarkanku beberapa doa dan cara untuk menemani arwah itu. Setiap malam, sebelum tidur, aku coba menyalakan lampu kecil di kamarku. Lampu itu menghadap langsung ke jendela kontrakan sebelah, seolah-olah memberinya penerangan. Aku juga mencoba memutar musik-musik yang menenangkan dengan volume pelan, berharap bisa mengisi keheningan yang menyelimutinya. Anehnya, setelah beberapa hari melakukan itu, suara tangisan itu mulai berkurang intensitasnya. Kadang masih ada, tapi tidak sesering dan sejelas sebelumnya. Aku jadi merasa sedikit lega, meskipun masih bertanya-tanya, apakah arwah itu benar-benar merasa lebih tenang dengan caraku ini? Ada secercah harapan di balik rasa takut yang perlahan memudar. Seiring berjalannya waktu, suasana di sekitar kontrakanku mulai terasa lebih damai. Suara tangisan itu nyaris tidak terdengar lagi. Gangguan-gangguan kecil yang dulu sering muncul juga sudah lenyap. Kang Ujang bilang, arwah anak itu perlahan sudah mulai menerima keadaannya dan menemukan sedikit ketenangan. Mungkin karena dia merasa ada yang menemaninya. Aku tidak lagi merasa takut seperti dulu. Justru ada perasaan iba yang menyelimuti. Kontrakan kosong itu memang masih angker di mata banyak orang, tapi bagiku, itu adalah tempat di mana sebuah kisah tragis pernah terjadi, dan sekarang ada secercah harapan untuk kedamaian. Aku masih tinggal di kontrakan ini. Kadang, aku masih sering melihat bayangan sekilas di jendela kontrakan kosong itu. Bukan lagi bayangan menakutkan, melainkan seperti bayangan yang tersenyum tipis. Apakah itu pertanda arwah kecil itu sudah benar-benar damai? Entahlah. Yang jelas, aku tidak lagi merasa sendiri di kontrakan ini, dan cerita ini akan selalu jadi pengalaman paling misterius dalam hidupku.